Perkenalkan, nama saya Priscilla Della dari jurusan akuntansi. Jadi di video kali ini saya bersama rekan saya Siti Nurhalijah akan membahas tentang apa itu liabilitas jangka panjang. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan mengetahui yang pertama ada definisi liabilitas jangka panjang. Lalu kita juga akan mengetahui apa aja sih karakteristik liabilitas jangka panjang dan bedanya liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Dan yang terakhir kita akan masuk ke contoh soal. Langsung saja untuk pembahasan pertama saya serahkan kepada rekan saya Siti Nurhalijah tentang apa itu definisi liabilitas jangka panjang. Silakan Siti. Baiklah, terima kasih atas dari Priscilla Della. Saya akan menjelaskan tentang definisi liabilitas jangka panjang. Apa itu liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban atau hutang perusahaan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dapat terdiri dari sumber dana jangka panjang seperti obligasi atau utang jangka panjang dari bank atau kreditur lainnya. Nah, di sini ada kriteria liabilitas jangka panjang. Yang pertama, tanggal jatuh temponya lebih dalam 1 periode akuntansi atau 1 tahun dan bisa lebih dari itu. Yang kedua, terdapat aset atau barang jaminan berupa sertifikat bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKB dan juga surat berharga lainnya. Yang ketiga, pembayaran dilakukan dengan cara cicilan atau berjangka dan menggunakan bunga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, hutang. Di sini ada perbedaan liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek yaitu liabilitas atau kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Hutang jangka pendek dan pelunasannya akan tercatat setiap periodenya pada laporan keuangan. Dan di sini ada liabilitas jangka panjang, yaitu liabilitas yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Liabilitas jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk membeli tambahan aset tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen, membeli perusahaan lainnya, atau juga untuk melunasi utang-utang yang lainnya. Utang jangka panjang tersebut dapat dilunasi dengan sumber selain aktiva lancah. Contohnya yaitu peralatan, gedung, tanah, investasi saham atau investasi obligasi jangka panjang, dan lainnya. Sekian, saya ambil alih langsung ke rekan saya Priscilla Della. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisi liabilitas jangka panjang, karakteristik liabilitas jangka panjang dan bedanya liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis liabilitas jangka panjang. Jenis liabilitas jangka panjang itu ada utang bank. Utang bank biasanya bisa didapat pada bank tertentu sebagai modal kerja sebuah perusahaan. Jenis liabilitas jangka panjang yang kedua adalah utang hipotek. Utang hipotek ini adalah hutang pinjaman jangka panjang dengan jaminan berupa aset tetap yang telah disepakati dalam perjanjian tertulis bersama akta notaris. Nah, jika suatu saat si peminjam tidak dapat melunasi hutangnya yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, maka aset ini akan disita.
Jenis liabilitas jangka panjang yang ketiga adalah utang obligasi. Nah, utang obligasi ini adalah berupa surat berharga yang menyatakan utang suatu perusahaan kepada investor. Nah, jika yang mengakui adalah sebuah perusahaan yang menerbitkan obligasi, maka ini diakui sebagai hutang. Nah, jika yang mengakui adalah si pembeli, maka ini diakui sebagai investasi. Yang keempat adalah utang sewa, dan yang kelima berupa pinjaman dana tunai. Ini biasanya kita dapatkan di contohnya adalah pegadaian. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Kompor Meleduk menerbitkan obligasi senilai 8 miliar rupiah dengan bunga 9% dan jangka waktu 20 tahun, pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Artinya ini diterima setiap 6 bulan sekali ya. Yang diminta maka buatlah jurnal, 1 untuk pencatatan penerbitan obligasi, 2 untuk pembayaran bunga obligasi. Nah, pada saat penerbitan obligasi kita akan menerima kas sebesar 8 miliar rupiah. Maka kita catat kas di debit senilai 8 miliar dan perusahaan tersebut akan mengakui ini sebagai utang. Utang tersebut kita catat di kredit senilai 8 miliar rupiah. Pada saat penerimaan bunga obligasi, tadi kita sudah mengetahui bahwa bunga yang diterima adalah senilai 9% dan diterima setiap 6 bulan sekali. Maka rumusnya adalah 6/12 dikali 9% dikali 8 miliar rupiah dan dapatlah hasilnya senilai 360 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah beban bunga obligasi senilai 360 juta di debit dan kas karena dia mengurangi kas senilai 360 juta di kredit. Nah, jadi sekian pembahasan saya dan rekan saya Siti Nurhalijah terkait liabilitas jangka panjang. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang kami jelaskan. Terima kasih. How